Alright guys, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Friday and happy weekend buat teman-teman semua. Guys, saya mau update kondisi terkini daripada Bitcoin. Before kita update lebih lanjut, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah disclaimer-nya teman-teman, bahwa video ini merupakan opini pribadi, edukasi, bukanlah merupakan rekomendasi jual beli aset, dan juga harus dimengerti bahwa market crypto adalah market yang penuh dengan risiko. Bahkan sebagian altcoin saja ada yang perform dan kemudian dibanting sampai nol, bahkan tidak ada kembali di exchange atau di delisting. Jadi harap mengerti resikonya sebelum Anda making decision, terutama di market cryptocurrency. Dan yang kedua teman-teman sekalian yang saya ingin sampaikan adalah kita akan membuat free webinar ya buat teman-teman publik yang akan diadakan pada tanggal 16 Agustus, tepatnya jam setengah 8 malam. Dan di webinar tersebut, untuk materi yang akan saya paparkan ada dua pilihan ya teman-teman. Dan kasih tahu saya juga di kolom komen kira-kira kalian lebih attracted dengan yang mana, yaitu Advanced Market Structure atau Volume Analysis. Let me know di kolom komen, dan nanti saya akan hitung ya, berapa yang lebih banyak, itu yang akan saya jadikan temanya teman-teman. Ya, buat yang bertanya gimana cara registrasi untuk ikutan ya, dan gimana cara dapat link webinarnya, webinar kita akan adakan di Zoom, dengan maksimum kapasitas itu kayaknya 300 orang ya teman-teman sekalian kita batasi. Dan juga untuk registrasinya teman-teman tinggal lihat deskripsi daripada video ini, link yang pertama ya untuk registrasinya. Nanti kita ketemu di situ dan it's free guys once again. Oke, guys, kalian saya pengen update ya untuk kondisi sekarang daripada market Bitcoin terutama. Jadi data semalam PPI nunjukin angka yang oke banget ya. Dari kita ngelihat core PPI-nya 4,7% turun ke 4,2%, which is good. Oke. Dan untuk PPI-nya sendiri itu sebenarnya dari 5,5% dia turun ke 4,7% ya. Ini bahkan lebih baik lagi dari forecast-nya yang 4,9%. Kayaknya saya salah lihat kemarin ya. Apa jangan-jangan saya lihat PPI yang bulanan ya? Ya, tapi overall data tersebut sebenarnya proving ya, bukan proving lah ya, tapi memperkuat dorongan lah untuk the Fed di sini ya. Mungkin nggak harus segera naikin suku bunga, tapi di sisi lain kan kita nggak penting ya teman-teman ya. Maksudnya nggak penting apa pendapat dari the Fed. Yang penting itu adalah bagaimana market pricing in-nya. Ya, market ngelihat itu datanya sebagai apa gitu, sebagai konfirmasi atas apa. Dan ternyata kalau kita lihat per kondisi terakhir PPI rilis, angkanya itu benar-benar langsung berubah drastis teman-teman. Market meyakini kalau The Fed nggak akan naikin suku bunga pada pertemuan September dan bahkan pada pertemuan Oktober. Jadi, kalau kita lihat, untuk saat ini, ya mereka beranggapan bahwa masih ada ruang ya untuk market itu bergerak atau rotasi money flow-nya tuh tetap berada pada risk on assets. Dan risk on assets di sini kita bukan bicara soal Bitcoin sayangnya, yaitu pada stock market. Ya, kita bisa melihat bagaimana stock market memiliki performance yang oke. S&P 500 kemarin setelah data PPI keluar mampu didorong sampai new ATH dan kemudian closing dalam keadaan di all time high yang baru ya. Dan S&P di sini nggak cuman maksudnya nggak cuma S&P tapi Nasdaq juga ikut kembali merangkak naik dan closing lebih baik ya, lebih kurangnya sekitar 1,68% gitu. Jadi so far kalau kita lihat Nasdaq dan S&P 500 mereka yang dapat benefitnya ya. Sayangnya adalah Bitcoin di sini itu nggak kebagian benefit tersebut. Jadi kita bisa lihat bahwa dari perspektif harga Bitcoin itu cenderung masih terkonsolidasi, bahkan cenderung bergerak ke teritori yang lebih negatif. Kalau kita lihat sekilas di time frame kayak daily ini sebenarnya kan kita bisa connecting between the trend line ya, between the lows teman-teman sekalian. Dan yang terlihat itu adalah ya tampak seperti seakan-akan ongoing breakdown ya dari si trend line tersebut. Tapi sebenarnya patokan saya yang utama itu adalah bagaimana Bitcoin itu masih bermain atau bergerak di dalam range yang sama sejak kita membentuk bear candle pada tanggal 31 Juli itu. Ya, jadi dia sebenarnya cuma naik doang 8 hari, terus selama lebih kurangnya 5 hari terakhir lah ya kita melihat Bitcoin tertekan. Dan apakah ini menjadi bagian dari dukungan atas new moon phase? Ya, saya pikir bisa juga ya teman-teman. Mengingat kita juga sudah sempat membahas lebih lanjut soal moon phase ini, ya bahwa sebelumnya ada beberapa kondisi dia tidak akurat, tapi ada pun kondisi akuratnya itu lebih sering. Jadi kalau kita berpatokan sejak awal tahun, ya tepatnya pada saat tanggal 4 Januari
Di situ kan udah mulai berjalan ya teman-teman, ada full moon, ada new moon, ada full moon, ada new moon gitu. Ya, so far dalam 1 tahun terakhir ya, atau lebih tepatnya kita bicara dari awal tahun 2026, yang tidak akurat itu hanya ada 4 kali ya dari sekian banyak teman-teman sekalian. Sekian banyaknya itu maksudnya seberapa banyak, Vin, ya, dalam artian berapa kali gitu ya. Kalau kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So far udah 15 tambah yang sekarang 16. Jadi udah 16 kali siklus bulan ya teman-teman. Dan dari 15 bulan siklus bulan terakhir hanya 4 yang tidak akurat. Dalam arti kalau moon phase misalnya full moon itu cenderungnya bullish, ternyata dia bearish gitu ya. Kalau misalkan new moon dia cenderung bearish, ternyata dia bullish gitu. Ya hanya ada 4 yang tidak akurat. Dan ini fair teman-teman. Dalam arti duanya new moon, duanya lagi full moon. Ya, jadi dua pada saat tanggal 15 kalender lunar dan duanya lagi di saat tanggal 1 kalender lunar ya. Yang terakhir kalau kita lihat full moon terakhir itu saya bisa bilang cukup oke lah ya, nggak dibilang akurat juga banget sih karena ya technically kita mengawali dengan tekanan dulu gitu. Tapi kalau kita lihat pertanggal gantinya terus dia akhir-akhir itu dia up sekitar lebih kurang around 2%-an, saya nggak bisa bilang ini akurat banget gitu. Cuman pergerakannya atau nuansanya ya sepanjang full moon yang terakhir sih memang kerasa lebih oke gitu ya. Dalam artian kelihatan lebih bullish gitu. Now, if we compare di tanggal 12 Agustus, so far setelah kita masuk new moon, ini udah langsung ada tekanan jual. Sekitar negatif 1%-an ya lebih kurangnya. Tapi ya teman-teman, sorry to say, saya bisa bilang 1% di Bitcoin itu geli-geli gitu ya. Ya. Kenapa geli-geli? Karena sebenarnya big move Bitcoin itu bisa berlangsung sampai 20% dan itu berlangsung hanya dalam waktu yang singkat gitu. Bisa 3-4 hari itu 20% gitu. Tapi ini 1% 3 hari menurut saya itu terlalu kecil gerakannya ya, terlalu geli gitu ya. Dalam artian nggak terlalu menghasilkan volatilitas yang lumayan menarik lah untuk market itu bisa attracted ke sini. Dan jadi saya pikir kalau kita lihat pergerakannya masih terkonsolidasi gitu. Alright. Nah, sebenarnya gini ya guys, kalau saya berpandangannya begini, CPI PPI itu sebenarnya memang secara analisis udah oke ya. Sangat baik sekali untuk ngasih ruang dan buat market berpikir juga bagaimana sebenarnya kita ngelihat money flow itu masih bisa balik ke risk on assets gitu. Tapi problematikanya di situ ya. Ya, kita bisa bilang problematikanya itu ada pada Bitcoin itu belum kebagian rotasi money flow-nya. Itu aja, teman-teman. Ya, dan yang kedua sebenarnya kita masih punya bayang-bayang resiko ya, yaitu dari BOJ yang kemarin melakukan intervensi besar kan kita tahu teman-teman untuk mengurangi perlemahannya mereka ya terhadap mata uang US dollar gitu dan dampaknya adalah cukup signifikan ya. Ini setelah mereka menggelontorkan uang yang begitu besar sekali gitu ya. Tapi itu turun 5% cukup oke lah. Sekarang kita bisa bilang dia naik korektif, namun di sini risk terbesarnya itu kan adalah bagaimana carry trade ini sebenarnya bisa mempengaruhi sell off kembali pada market ya, terutama untuk institusi-institusi yang pinjam uangnya masih dari yen gitu kan ya. Dan I don't know ya, apakah Bitcoin menjadi salah satu uang yang dimana mereka manfaatkan dari carry trade atau kebanyakan sekarang adalah tech stocks-nya atau AI stocks-nya. Ya kita tahu ini AI stocks dan tech stocks benar-benar lagi booming banget, lagi booming parah dalam artian they willing to buy even pada saat harganya sangat mahal dan mungkin bettingannya atau keyakinannya untuk jangka panjangnya masih bisa lebih baik gitu. Makanya mereka berani membeli even harganya udah mahal gitu kan ya. Dan sekarang kita ngelihat itu dari mana uangnya gitu loh. Problemnya kan begitu ya teman-teman. Dari mana uangnya? Ya kalau bukan salah satunya dari peminjaman yang dilakukan sama mereka atau kita bisa bilang pakai leverage dengan interest yang relatif kecil atau murah dan jawabannya adalah BOJ untuk saat ini gitu atau Bank of Japan gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya mesti menjadi resiko yang saya bisa bilang ini menjadi cukup mengkhawatirkan apalagi kita ngelihat Secretary Bessent kemarin udah memberikan pernyataan soal Jepang ya, bagaimana ekonomi Jepang dan bla 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 gitu. Artinya apa? Mereka juga coba untuk menyelamatkan kondisi Jepang karena setelah kita gali-gali lebih jauh, Jepang ya masih menjadi salah satu pemegang surat utang terbesar untuk Amerika Serikat. Dan Amerika sendiri masih butuh hutang gitu kan ya. Apalagi perang masih berlangsung. Artinya ya mereka masih butuh uang banyak gitu. Dan gimana cara mereka berhutang? Ya mereka berhutang lah pada negara yang bisa dibilang ya relatif
mungkin bukan oke ya, tapi saya bisa bilang apa ya bahasanya teman-teman ya. Ya sekiranya Jepang lah ya menjadi salah satu destinasinya gitu yang dilobi untuk berhutang atau memberikan pinjaman atau memberikan hutang kepada Amerika Serikat. Makanya pembelian bond itu tetap ada gitu. Yang menjadi masalah kan adalah kalau Jepang mulai ngejualin bondnya untuk nyelamatin currency-nya mereka. Nah, that's gonna be the problem gitu ya. Tapi itu nanti kita coba bedah lebih jauh lagi. Spesifik mungkin kita bahas soal itu ya supaya lebih mendetail gitu. But for now, what happened with Bitcoin, Vin? Terus gimana kita responsnya? Sementara teman-teman efek daripada kemarin ya, saya pikir ya dia bisa lah naik agak lebih tinggi gitu. Ternyata udah nggak mampu ya. Terakhir itu dia cuma double top doang teman-teman. Not even testing the previous high and then sell off-nya kejadian itu subuh ya. Atau lebih tepatnya malam gitu. Jadi dia turun sekitar jam 11-an, creating new low. Dan kemudian dia bounce untuk kemudian dia create new low gitu ya. Jadi technically kita udah menemukan dua low yang baru ya. Jadi low dan lower low gitu. Jadi ini saya bisa bilang kondisi daripada tren internalnya sendiri, microstructure itu dominan masih bearish ya. Namun kalau kita lihat dari high time frame teman-teman, ini adalah level yang bisa dipertimbangkan mengundang demand kembali masuk ke market ya. Jadi buyers itu bisa masuk lagi dari zona-zona ini, ditambah kita ngelihat apa yang terjadi teman-teman. Tekanan jualnya itu membentuk sebuah pola. Sebenarnya pola ini kan dikenal dengan istilah pola falling wedge ya. Artinya pola falling wedge ini adalah pola yang kalau kita lihat dia membentuk lower low, dia juga membentuk lower high, tapi sebetulnya low yang terbentuk itu tambah lama tambah lebih apa ya kalau kita bisa bilangnya lebih lemah lah teman-teman. Dan ini sebenarnya adalah pola yang bisa dibilang ya double ya teman-teman ya, double function ya antara dia bisa jadi reversal kayak gini. Jadi kita ngelihatnya di sini dia bisa reversal atau ya dia breakdown lagi gitu atau turun lagi. Cuman kalau kita lihat dari segi probability dari dia punya penjelasan ya, sebenarnya falling wedge itu lebih ideal digunakan untuk dalam konteks either itu bullish reversal atau bullish continuation. Jadi memang probabilitasnya lebih dominan bullish gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat progresnya kayak begitu. Oke, saya nggak bilang ini kayak totally bullish banget gitu ya teman-teman. Dan saya sendiri sebenarnya memang sudah mengharapkan harga retest dulu ke zona ini. Itu udah sejak dari kemarin gitu kan ya. Jadi saya kalau misalkan mau kemarin berencana untuk melakukan ya mencari setup sell shorting ya. Saya bermaksud untuk menunggu hingga dia testing ke zona ini. Ternyata nggak dikasih. Langsung dia turun gitu kan. Tapi kalau saya mau ambil istilahnya setup-setupan yang sifatnya itu lebih memanfaatkan untuk potential dia bounce ya. Obviously saya akan cari zona POI ini gitu. Karena di sini kelihatan lebih menarik dalam artian ya it's a very strong support level dan juga kita ngelihat di sini adalah demand yang tersisa dengan dukungan dari imbalance gitu ya. Mungkin pertimbangannya imbalance sudah nggak terlalu bagus lah karena udah diambil dan udah ngasih reaksi gitu. Nah, kita retest untuk kedua kalinya dan kita mau lihat ya gimana kira-kira respons pasar di level tersebut gitu. Dan mungkin nanti bisa didetailing dengan melihat bagaimana pada saat New York itu aktif ya atau New York Open teman-teman. Sementara yang saya lihat adalah sellers masih punya cukup power, dia kasih pressure walaupun sekarang dia bounce dengan low volume, tapi teman-teman lihat ya 5 minutes chart aja high point daripada high volume candle itu aja nggak bisa dimakan gitu. Jadi saya pikir this is not the right time gitu ya kalau untuk saya pribadi gitu ya. Maybe nanti during New York session after open atau sekitar jam 10 jam 11 biasanya saya baru lihat ada kesempatan di situ baru saya coba untuk manfaatkan ya. That's for now apa yang saya lihat pada si pergerakan si Bitcoin-nya. Oke. Well, to be clear ya atau supaya lebih gampang teman-teman ya saya expect ada potential bounce di sini juga ada fair value gap jadi it's gonna make sense kalau dia emang bounce dulu cuma pertanyaannya after bounce itu gimana ya buyers yang masuk sekarang itu kira-kira kemampuannya seperti apa nah itu yang kita coba untuk ukur sehingga kita bisa tahu apakah level ini adalah level yang ideal dan beneran ada follow up-nya dari market gitu ya kalau misalnya memang ada follow up-nya disitulah menjadi konfirmasi yang ideal buat saya oke? So, I think that's gonna be the update, teman-teman. Thank you buat kalian yang udah nonton. Don't forget to hit the likes button and subscribe kalau kalian baru pertama kali bergabung di channel ini. And see you guys again in the next video update. Cheers! Bye-bye, guys!